Tahunnya adalah 2035. Teknologi telah berkembang pesat, kota-kota menjulang tinggi dengan inovasi arsitektur, dan kehidupan tampak lebih mudah dari sebelumnya. Namun, di balik kemajuan teknologi ini, terdapat keretakan yang dalam yang mengancam persatuan negara. Amerika terpecah belah, bukan hanya secara geografis, tetapi juga secara ideologis. Persatuannya terkikis oleh puluhan tahun polarisasi yang semakin dalam, perbedaan pendapat yang tajam, dan kurangnya kompromi. Dan ketidakpercayaan yang meluas terhadap institusi, media, dan bahkan satu sama lain. Masyarakat terpecah menjadi kelompok-kelompok yang saling bermusuhan. Debat politik telah merosot menjadi perang suku yang sengit, di mana kebenaran dan fakta seringkali menjadi korban dari retorika yang berapi-api. Dengan setiap pihak melihat pihak lain, bukan sebagai lawan politik yang sah, sebagai ancaman besar terhadap cara hidup mereka dan nilai-nilai yang mereka junjung tinggi. Pemilihan presiden tahun 2024 menjadi ajang pertarungan ideologi yang semakin memanas. Sebuah pertarungan brutal antara petahana yang berjuang untuk mempertahankan kekuasaannya dan penantang populis Ethan Blake, seorang tokoh karismatik yang memanfaatkan kemarahan dan frustrasi masyarakat, menjadi titik puncaknya dari semua ketegangan dan perpecahan yang telah lama membara. Hasilnya sangat tipis, diperdebatkan dengan sengit di setiap negara bagian, dan langsung terjerat dalam kekacauan hukum yang kompleks dan berlarut-larut. Protes meletus di seluruh negeri, kota-kota bergejolak dengan demonstrasi yang sering kali berubah menjadi kekerasan, dan negara berada di ambang krisis konstitusional yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pertanyaannya bukan lagi hanya siapa yang akan menjadi presiden berikutnya, tetapi apakah Amerika Serikat, seperti yang kita kenal, bisa bertahan sebagai satu negara yang bersatu. Panggung telah diatur untuk krisis konstitusional yang mendalam, menguji fondasi demokrasi Amerika. Sebuah momen genting yang belum pernah terjadi sejak hari-hari kelam Perang Saudara. Amerika menahan napas, dipenuhi dengan kecemasan dan ketidakpastian, menunggu dengan tegang langkah pertama yang akan menentukan nasib bangsa. The nation held its breath as the Supreme Court convened, the weight of the election heavy in the air. After weeks of deliberation, the highest court in the land rendered its verdict. Mahkamah Agung memutuskan dengan tipis mengukuhkan lawan Blake sebagai pemenang. The decision was razor thin, a testament to the deeply divided electorate. The opposition candidate had secured the presidency, but the battle was far from over. Untuk sesaat, sepertinya sistem akan bertahan. The peaceful transfer of power, a cornerstone of democracy, seemed within reach. The nation yearned for stability, for a return to normalcy, after a tumultuous election season. Tapi, Blake menolak untuk mengakui, defying the court's decision and shattering the fragile peace, mensela mahkamah, accusing them of corruption and bias, dan menyatakan dirinya sebagai pemenang sejati. He refused to concede, clinging to power with an iron grip. Para pendukungnya membanjiri jalan, taking to the streets in droves to protest the court's decision. Memujanya sebagai seorang patriot, a savior of the nation, they proclaimed. Lawan-lawannya melihat seorang calon autokrat, a dangerous demagogue, threatening the very foundations of the republic. Pemerintah dilanda kekacauan, paralysis gripped the nation's capital. Siapa presiden yang sah? The question hung in the air, unanswered and ominous. Militer, dinas rahasia, dan lembaga federal, the guardians of the nation's security, menghadapi pilihan yang mustahil. Their loyalty was tested, their oaths challenged. Penolakan Blake meledakkan bom konstitusional, a crisis of unprecedented proportions. Menjerumuskan republik ke wilayah yang belum dipetakan. The future was uncertain, the path ahead fraught with peril. Keretakan sekarang sudah lengkap. The nation stood on the brink, its fate hanging in the balance. Dalam kekacauan yang melanda bangsa, ketidakpastian mencengkeram setiap sudut negara. Texas bergerak lebih dulu, mengambil langkah berani yang akan mengubah jalannya sejarah. Gubernurnya, Sekutu Blake, dengan dukungan kuat dari para pendukungnya, menyerukan referendum kemerdekaan, sebuah langkah yang belum pernah terjadi sebelumnya, yang mengirimkan gelombang kejutan ke seluruh negeri. Texit sekarang menjadi kebijakan resmi, sebuah platform yang didukung oleh banyak orang yang merasa terputus dari pemerintah federal. Milisi bergerak dengan semangat kemerdekaan yang membara di hati mereka. Bersiap untuk republik baru, membayangkan masa depan di mana Texas berdiri sendiri, berdaulat dan mandiri. California, ketakutan dan kebingungan, menyaksikan dengan cemas perkembangan di Texas.
mulai menjajaki keluarnya sendiri. Sebuah gagasan yang sebelumnya dianggap tidak terpikirkan, kini menjadi topik diskusi serius di aula-aula kekuasaan. Kalexit melonjak dari pinggiran ke arus utama, didorong oleh rasa frustrasi yang mendalam dengan politik nasional dan keinginan untuk menentukan nasib sendiri. Bangsa menghadapi pembubaran dari kiri dan kanan, dengan kekuatan sentrifugal menariknya ke arah yang berlawanan. Gagasan Dua Amerika, sebuah konsep yang dulunya hanya spekulasi teoretis. Satu dipimpin oleh Texas dengan nilai-nilai konservatif dan semangat perintisnya, satu oleh California dengan inovasi teknologi dan pandangan progresifnya, menjadi kemungkinan nyata, membayangi masa depan negara dengan ketidakpastian yang mendalam. Krisis ini bukan lagi tentang kepresidenan atau tentang perbedaan kebijakan, tetapi kelangsungan hidup Amerika Serikat itu sendiri, tentang apakah persatuan yang pernah begitu kuat dapat bertahan dalam tekanan yang luar biasa ini. Eksperimen besar Amerika terurai, benang-benang yang menyatukannya terancam putus selamanya. Saat pemisahan diri membayangi, sebuah front baru terbuka, perang siber. Seorang peretas bernama Ghost Note membocorkan Keystone Papers, mengklaim bukti manipulasi pemilu. File-file itu menjadi viral, memicu konspirasi dan kemarahan. Pendukung Blake melihat pembenaran, lawan-lawan memperingatkan disinformasi. Kebenaran hilang dalam badai kuplikan viral dan media partisan. Otoritas Mahkamah Agung dikalahkan oleh bukti digital. Kebocoran Ghost Note menuangkan bensin ke api, menghancurkan harapan akan realitas bersama. Krisis Amerika semakin dalam. Dengan legitimasi pemerintah yang hancur, semua mata tertuju pada militer. Angkatan bersenjata terpecah, mencerminkan perpecahan bangsa. Jenderal Hannah Morrow, Kepala Garda Nasional DC, menghadapi pilihan yang mustahil. Blake, dari Gedung Putih Bayangan memerintahkannya untuk menjaga ketertiban. Perintahnya bukan perintah pengadilan. Beberapa perwira mendesak kesetiaan kepada Blake, yang lain kepada konstitusi. Morrow merenungkan sumpahnya, tahu bahwa keputusannya bisa memecah belah militer itu sendiri. Nasib republik dan risiko perang saudara bertumpu di pundaknya. Bangsa menunggu jawabannya. Washington DC menjadi medan perang. Pendukung Blake bergabung dengan milisi bersenjata, mengepung Gedung Putih. Kota itu dikepung, polisi kewalahan. Blake memerintahkan Jenderal Morrow untuk membersihkan kerumunan dengan paksa. Dia menolak untuk mengarahkan pasukan kepada warga. Rantai komando hancur, kerumunan membludak. Tiba-tiba distrik federal menjadi gelap, listrik padam, kekacauan merajalela. Dalam kegelapan, nasib republik tergantung pada seutas benang.